Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah biyaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'dah. Anak-anakku kelas 5A yang sangat saya cintai, saya sayangi semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah mengganggu waktu libur kalian. Tapi mau tidak mau dengan terpaksa saya harus melakukan ini karena waktu darurat saya kemarin tidak bisa mengisi di kelas kalian semua. Ya, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mari kita awali pembelajaran daring ini dengan bacaan suratil Fatihah agar supaya berkah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Mari kita lanjutkan materi dari hari Selasa sebelum bulan Ramadan kemarin. Halaman berapa ini? Halaman 2223 ya. Betauriyatun tud'a bi'iha min 5. Halaman 2223 kalau di kitab yang sampean pegang itu, cetakan Muhibbin itu. Langsung saja meroti terlebih dahulu. Tauriyatun tud'a bi'iha min 5 urita ma'nahul ba'idu minhuma warusyihat bima yulaimul qarib wajuridat bifaqdihi fakun munib. Bada' tauriyah yang dinamakan dengan nama bada' iham 5 urida ma'nahul ba'idu minhuma, yaitu definisinya adalah bada' yang menghendaki yang jauh dari dua maknanya, yaitu bada' yang menghendaki yang jauh dari dua maknanya. Saya ulangi, bada' tauriyah yang dinamakan dengan nama bada' iham definisinya yaitu bada' yang menghendaki yang jauh dari dua maknanya. Warusyihat bima yulaimul qarib wajuridat bifaqdihi fakun munib, dan dinamakan tauriyah murasyahah, bada' tauriyah murasyahah bima yulaimul qarib, bima yulaimul qarib disebabkan sesuatu yang serasi dengan makna dekat, disebabkan sesuatu yang serasi dengan makna dekat. Dan dinamakan dengan bada' tauriyah mujarradah disebabkan tidak bersamaan sesuatu yang dengan makna dekat atau maknanya yang jauh. Jadi untuk yang kedua, definisi daripada bada' tauriyah mujarradah disebabkan sepinya atau disebabkan sesuatu yang tidak bersamaan dengan makna dekat. Artinya apa? Menggunakan makna jauh. Jam'un wa tafrikun wa taksimun wa ma'kilaihima awwahidun jam'un yaqa.
Sebagian juga dari keindahan kalam. Ini sama. Jadi termasuk cara dari memperindah kalam kemarin kan ada dua, yaitu ditinjau dari lafadznya pertama, yang kedua ditinjau dari maknanya. Nah ini termasuk yang meninjau dari segi makna. Sebagian dari keindahan kalam adalah badi' jamak, badi' tafriq, badi' taksim. Sedangkan badi' jamak wa ma'a kilaihima wahidun jam'un yaqa. Sedangkan badi' jamak itu bisa bersamaan dengan keduanya. Jadi murad dari jam'un wa tafrikun ini. Sedangkan badi' jamak itu bisa bersamaan dengan keduanya. Artinya badi' jamak bisa bersamaan dengan badi' tafrik, bisa bersamaan dengan badi' jamak. Atau badi' jamak bersamaan salah satu dari keduanya. Jadi tidak bersamaan secara langsung. Jadi bisa bersamaan dengan badi' tafrik atau bisa bersamaan dengan badi' taksim. Jadi tidak terkumpulkan semua. Saya ulangi, dari badi' jamak, dari murad ini jam'un wa tafrikun wa taksimun wa ma kilaihima wahidun jam'un yaqa. Sebagian dari keindahan kalam adalah badi' jamak, badi' tafrik, badi' taksim. Sedangkan untuk badi' jamak itu bisa bersamaan dengan keduanya. Artinya bersamaan dengan keduanya, badi' jamak itu bersamaan secara langsung dengan badi' tafrik dan jamak. Atau badi' jamak itu bersamaan dengan salah satu dari keduanya. Makanya pakai redaksinya di sini awwahidin jam'un yaqa. Badi' jamak itu bersamaan dengan salah satu dari keduanya. Artinya bisa bersamaan dengan badi' tafrik atau bisa bersamaan dengan badi' taksim. Ini murad terlebih dahulu ya. Wal lafu wan nasyru wal istikhdamu aidan wa tajridun lahu aqsam. Sebagian dari keindahan kalam lagi adalah badi' laf wan nasyar, badi' istikhdam, dan badi' tajrid yang memiliki banyak bagian, dan badi' tajrid yang memiliki banyak bagian. Wal lafu wan nasyru wal istikhdamu aidan wa tajridun lahu aqsamu. Sebagian dari keindahan kalam adalah badi' laf wan nasyar, istikhdam, badi' tajrid yang memiliki banyak pembagian. Tsummal mubalaghatu wasfun yudda'a buluhu qadran yura mumtani'a auna iyan wa huwa ala anha'i tablighin igraqin huluwin ja'i maqbulan aw mardudanit tafri' wa husnu ta'lilin lahu tanwi'. Kemudian ini juga sama, karena bagian daripada cara memperindah kalam ditinjau dari segi maknanya itu ada 30 lebih ya. Ini diambil dari inti-intinya saja nanti. Kemudian muradnya ya. Kemudian badi' mubalaghah. Tsummal mubalaghatu wasfun yudda'a buluhu qadran yura mumtani'a. Kemudian badi' mubalaghah yaitu mengakui adanya sesuatu sifat, yaitu mengakui adanya sesuatu sifat yang sampai pada batasan yang tidak mungkin alias mustahil. Jadi badi' mubalaghah itu adalah mengakui adanya sesuatu sifat yang sampai pada batasan yang tidak mungkin, dalam kurung mustahil. Au na'iyan wa huwa ala anha'in, atau dianggap jauh sekali adanya, dianggap jauh sekali adanya. Au na'iyan, untuk pembagiannya wa huwa ala anha'in tablighi igraqin huluwin ja'i. Untuk
pembagian dari badai mubalaghah ini terbagi menjadi beberapa macam. Salah satunya yang pertama disebut dengan badai mubalaghah tabligh. Yang kedua badai mubalaghah ighraq. Yang ketiga badai mubalaghah hulu. Badai mubalaghah hulu. Jadi badai mubalaghah itu terbagi menjadi beberapa macam atau langsung terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama badai mubalaghah tabligh, yang kedua badai mubalaghah ighraq, yang ketiga badai mubalaghah hulu. Makbulan au mardudan at-tafri wa husnu ta'lilin lahu tanwin. Untuk badai mubalaghah hulu, badai mubalaghah hulu jadi dibagi lagi. Badai mubalaghah hulu itu terbagi menjadi 2. Yang pertama badai mubalaghah hulu makbul. Makbul artinya diterima. Jadi badai mubalaghah hulu terbagi menjadi 2, dibagi lagi. Yang pertama badai mubalaghah hulu makbul yang diterima. Terus yang kedua badai mubalaghah hulu mardud yang ditolak. Terus berikutnya juga at-tafri'u. At-tafri'u husnu ta'lilin lahu tanwi'u. Termasuk juga dari badai maknawi, artinya termasuk dari meninjau keindahan kalam dari sisi maknanya adalah badai tafri'. Ini masuk bagian yang keberapa ini? Tinggal sampean hitung. Dilanjutkan dari keterangan yang kemarin. Keterangan kemarin kan sampai muqabalah ya. Jadi badai tafri' ini termasuk dari badai maknawi, yaitu meninjau sisi keindahan kalam ditinjau dari sisi maknanya, yaitu badai tafri'. Terus kemudian badai husnu ta'lil. Ini murad daripada nazam yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi mulai dari tauriyatun tud'a biha min 5 urida ma'nahul ba'idu minhuma. Terus untuk pembahasannya yang pertama badai tauriyah. Badai tauriyah. Tauriyah di dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim, qala al-muallif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Di dalam tabelmu itu sudah dijelaskan, artinya sebenarnya kalau definisi sudah dijelaskan tadi secara murad, namun dipertegas lagi di tabelnya. Jadi badai tauriyah itu di tabel itu dilihat di halaman 23 terbagi menjadi 2. Yang pertama badai tauriyah mujarradah. Badai tauriyah mujarradah. Terus yang kedua badai tauriyah murasyahah. Badai tauriyah murasyahah. Untuk yang pertama badai tauriyah mujarradah, definisinya itu dzikrul lafdzin lahu maknan gharib lam yuzkar mulaimuha, lam yuzkar malaimuha. Definisinya adalah badai tauriyah yang menyebutkan lafadz yang memiliki makna dekat. Menyebutkan lafadz yang memiliki makna dekat yang tidak disebutkan sesuatu yang selaras dengan makna yang dekat tersebut. Jadi definisinya badai tauriyah di tabel itu menyebutkan lafadz yang memiliki makna dekat yang tidak disebutkan sesuatu yang sesuai dengan makna dekat tersebut. Artinya malah menyebutkan makna yang jauh. Contohnya di dalam contoh ayat Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa.
Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah yang persifatan Ar-Rahman itu telah menguasai arasy. Ini kalau kita mengikuti makna murad ini adalah menggunakan makna yang jauh. Karena yang dikehendaki memang makna jauh dari badi' taudiyah mujarradah ini. Di dalam contoh makna ini, istawa, ini makna dekatnya atau makna mufradatnya. Ini asal maknanya adalah bersemayam, istiwa. Istawa ini maknanya adalah bersemayam. Ini makna dekatnya. Nah, namun yang dikehendaki di dalam makna Al-Quran ini adalah makna jauh. Kalau nanti kita menghendaki makna dekat di dalam lafadz istawa ini, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di arasy, dan hal itu adalah tidak mungkin menurut ilmu tauhid. Mustahil bagi Allah bersemayam di arasy karena Allah itu tidak menempat. Makanya di sini yang dikehendaki dari badi' tauriyah mujarradah di dalam contoh ini adalah Allah Ar-Rahman itu telah, ya Allah, ya Rabbi ya Karim, menguasai arasy. Tidak boleh kita memerhati Allah Ar-Rahman itu telah bersemayam di dalam arasy, seperti halnya yang diyakini oleh kaum Wahabi itu ya. Makanya di sini definisinya dzikru lafdzin lahu ma'nan qarib lam yuzkar malaimuha, menyebutkan lafaz yang memiliki makna dekat. Jadi asal maknanya ini istawa ini maknanya dekat, yaitu menggunakan makna bersemayam. Tapi yang dikehendaki di sini adalah makna jauh. Ini yang pertama. Terus yang kedua, badi' tauriyah mursyahah. Badi' tauriyah mursyahah. Definisinya badi' tauriyah mursyahah yaitu badi' yang disertai sesuatu yang sesuai dengan makna qoribnya atau makna dekatnya. Yuzkaru malaimuha, yaitu disertai sesuatu yang selaras dengan makna dekatnya. Contoh, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Was-samaa'a lan jenengaken sapa Allah ing langit. Banainaha tegesi jenengaken sapa Allah ing langit. Jenengaken bi'aidin kelawan sifat kuasa. Mahallus syahidnya di dalam lafadz bi'aidin. Bi'aidin ya, di sini. Bi'aidin. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Dan langit itu aku bentuk atau aku bangun dengan kekuasaan. Jadi aidin ini menggunakan makna kuasa. Nah, makna dekatnya aidin, aidin itu maknanya tangan, makna mufradatnya. Namun kalau kita menggunakan makna dekat, maka sangat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna tangan. Allah itu tidak berbentuk tangan sama seperti halnya kita. Mustahil bagi Allah. Makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah itu harus mengerti betul tentang makna-makna takwilan daripada Al-Quran. Tidak boleh memaknai Al-Quran itu dengan makna mufradatnya, dimaknai dengan tangan. Mana mungkin Allah itu punya tangan, menjadikan langit dan bumi, menjadikan langit ini dengan tangannya. Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi bulat, bentuknya Allah itu bulat sama seperti halnya langit dan bumi? Tentunya itu mustahil. Saya bikin HP. HP ini adalah bentuk ciptaan manusia. Apakah manusia itu bentuknya sama dengan HP? Kan tidak. Nah, itu sama seperti halnya itu. Ini namanya badi' murasyahah, yaitu disertai sesuatu yang sesuai dengan makna qoribnya, makna dekatnya, yaitu sifat kuasa. Terus berikutnya yaitu badi' jamak. Badi' jamak itu kalau ditinjau dari pengertian secara bahasa itu bermakna mengumpulkan, jamak namanya. Jamak, kumpul, sampai yang kumpul sama teman-temannya itu namanya jamak, mengumpulkan. Namun pengertian secara ahli
ilmu bada' jam'u muta'addidin fi hukmin wahid. Fi hukmin wahid, yaitu mengumpulkan perkara yang berbilangan. Perkara yang berbilangan, berbilangan itu bisa 2 atau lebih, 2, 3, 4. Itu namanya berbilangan. Mengumpulkan di antara sesuatu yang berbilangan dalam satu hukum, Contohnya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu tai bondo, wal banuna lan pira-pira anak iku zinatul hayatid dunya, pepaisi keuripan dunyo. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Di dalam contoh ini harta itu adalah sesuatu yang berbilangan. Harta itu kan banyak. Harta karun. Harta itu bisa berbentuk uang. Anak-anak juga berbilangan, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak pertama dari istri pertama, anak kedua dari dan lain-lain sebagainya. Ini namanya mengumpulkan sesuatu yang berbilangan di dalam satu hukum. Satu hukumnya di mana? Yaitu perhiasan kehidupan dunia. Ini namanya bada' jama'. Terus yang ketiga, bada' tafrek. Ini juga sama, termasuk meninjau sisi keindahan kalam dari sisi makna. At-tafriqu baina amrayni. At-tafriqu baina amrayni min nau'in wahid. Definisi dari bada' tafrek adalah membuat perbedaan di antara dua perkara yang dari satu macam di dalam hal memuji atau lainnya. Di dalam hal memuji atau lainnya, yaitu menjadikan sesuatu yang berbilangan dalam satu macam di dalam memuji atau lainnya. Contohnya seperti di ayat Al-Qur'an itu di tabelmu surat Al-Fatir ayat 12, hadza azbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Yang ini tawar. Ini asalnya ayatnya ada wa ma yastawil bahrani hadza azbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Itu ada ayat sebelumnya. Jadi kalau diterjemahkan, dan tiada sama antara dua laut, yaitu ini tawar, hadza azbun, furatun segar, sa'igun syarabuhu sedap diminum, wa hadza milhun ujaj, dan yang lain asin lagi pahit. Jadi di dalam contoh ini memisahkan. Artinya membuat perbedaan di antara dua perkara. Di antara dua perkara yang dari satu macam. Jadi asalnya itu satu macam, yaitu air laut. Cuma air laut itu ada yang tawar, ada yang asin, ada yang segar. Jadi dibeda-bedakan. Ini namanya bada' tafrek. Terus berikutnya bada' taksim. Bada' taksim definisinya itu jam'u muta'addidin tsumma idhafatu syai'in likullin 'ala ta'yin. Bada' taksim adalah mengumpulkan sesuatu yang berbilangan, lalu kemudian menyandarkan sesuatu dengan cara ditentukan pada satu persatunya. Mengumpulkan sesuatu yang berbilangan, lalu menyandarkan sesuatu dengan cara ditentukan pada satu persatunya. Seperti dalam tabel itu, di situ ada 3 ayat, yaitu dari surat Al-Haqqah ayat 4, ayat 5, ayat 6. Ayat 4, ayat 5, ayat 6. Kadzabat Samudu wa 'adun bil qari'ah fa amma Samudu fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihi sarsarin atiyah. Kaum Samud dan kaum Ad. Kaum Samud dan kaum Ad. Di sini fa'il dari kadzabat. Kaum Samud ini adalah sesuatu yang berbilangan. Kaum itu kan banyak. Yaitu kumpulan dari manusia, umat ya Allah ya Rabbi, kaumnya Samud dan kaumnya Ad. Di sini mengumpulkan dua hal yang berbilangan, yaitu Samud dan Ad. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim,
disandarkan atau menyandarkan sesuatu dengan cara ditentukan satu persatunya. Jadi dikumpulkan dalam satu, yaitu dengan menggunakan huruf ataf waw. Waw ini kalau dalam ilmu nahwu, ilmu gramatika Arab, ini wawunya berfaidah limut lakil jam'i, yaitu mutlak mengumpulkan. Jadi kaum Samud dan Ad ini sama-sama keduanya telah membuat dusta atau telah mendustakan. Nah, setelah dikumpulkan, kemudian satu persatunya diperinci atau ditentukan. Untuk kaum Samud, fa'amma Samud fa'uhliku bitawiyah. Untuk kaum Samud di sini membuat kerusakan. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Untuk kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Sedangkan untuk kaum Ad, wa amma adun fa'uliku, mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Akibat dari kebohongannya tersebut, mereka dibinasakan atau dihancurkan oleh Allah dengan cara berbeda. Untuk yang kaum Samud itu dihancurkan atau dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Untuk kaum Ad itu dibinasakan atau dihancurkan dengan angin dingin dan angin kencang. Ini kemudian ditentukan satu persatu, dikumpulkan, kemudian disandarkan dengan cara menentukan satu persatu. Ini namanya bade' taksim. Bade' taksim. Kemudian berikutnya bade' jamak ma'at tafrik, yaitu bade' jamak bersamaan dengan tafrik, mengumpulkan lalu kemudian memisahkan, mengumpulkan lalu memisahkan. Definisinya apa? Idkhalu amrayni fi ma'nan wa tafriqu baina jihataihi. Definisinya yaitu memasukkan dua perkara dalam satu makna. Memasukkan dua perkara dalam satu makna lalu dibedakan dari sisi memasukkannya. Memasukkan dua perkara dalam satu makna lalu dibedakan dari sisi memasukkannya. Ini namanya bade' jamak ma'tafrik. Artinya mengumpulkan kemudian memisahkan. Ini termasuk keindahan namanya. Contohnya, fawajhuka kannari fi dawiha wa qalbi kannari fi harriha. Fawajhuka moko utawi wajah iro iku kannari koyok geni fi dawiha ing dalem padangin nar. Wa qalbi utawi ati ingsun iku kannari koyok geni fi harriha ing dalem panasin nar. Wajahmu laksana api dalam pancaran cahayanya, sedangkan hatiku laksana api dalam panasnya. Wajahmu seperti halnya api dalam pancaran cahayanya, sedangkan hatiku seperti api dalam panasnya. Di dalam contoh ini namanya bade' jamak ma'tafrik. Yang pertama mengumpulkan bersamaan memisah. Artinya memasukkan dua perkara di dalam satu makna lalu dibedakan dari sisi memasukkannya, yaitu memasukkan wajah sama seperti halnya api, memasukkan hati sama seperti halnya api. Ini kan sama-sama diserupakan dengan api. Cuma di situ dibedakan samanya dengan api untuk wajah itu di dalam pancaran cahaya. Sedangkan hati disamakan seperti halnya api, ini di dalam panasnya. Hati itu panas efek cemburu atau apa gitu. Itu namanya bade' jamak ma'tafrik. Fawajhuka kannari fi dawiha wa qalbika kannari fi harriha. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus kemudian berikutnya bade' jamak ma'at taksim, yaitu bade' jamak bersamaan dengan taksim, memisah. Di sini di dalam tabel 24 ini ada kalanya jam'u muta'addidin tsumma taksimu. Jadi jamak ma'at taksim itu dibagi dua,
yaitu mengumpulkan sesuatu yang berbilangan kemudian membaginya. Yang pertama. Yang kedua, membagi sesuatu yang berbilangan kemudian mengumpulkannya, dibalik. Untuk contoh yang pertama ini seperti di ayat Al-Qur'an ini. Nanti sampean kembangkan sendiri saja ya. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairat. Itu untuk jamak muta'addid. Kemudian yang taksim muta'addid tsumma jam'u, yaitu membagi sesuatu yang berbilangan kemudian mengumpulkannya, yaitu syair itu qaumun idza harabu idza darru aduwahum awha walun naf'a fi asyaihim nafa'u sajiyatun tilka fihim ghairu muhdatsatin innal khalaika fa'lam syarruhal bid'u. Nanti sampean kembangkan sendiri saja. Qaumun idza harabu aduwahum aw harabun naf'a fi asyaihim nafa'u. Para sahabat Nabi adalah kaum bila berperang ia membinasakan musuh. Qaumun idza harabu. Cara makna Jawane qaumun utawi sahabat iku kaum idza harabu ari kalane peperangan sapa sahabat deru muka gawe melarat sapa kaum aduwahum ing satruni kaum. Aw hawalu ta ing dalem nalikani nandangi sapa kaum an-naf'a ing gawe kemanfaatan fi asyaihim dalam pira-pira golongane kaum nafa'u muka awe manfaat sapa kaum. Jadi di dalam contoh ini adalah bada' jamak ma'at taksim, cuma masuk pembagian yang kedua yaitu taksim muta'addid tsumma jam'u, yaitu membagi sesuatu yang berbilangan kemudian mengumpulkannya. Terus yang ketiga ini jam'u muta'addid. Jadi termasuk dari bada' jamak ma'at taksim. Ini ada bada' jamak ma'at taksim ma'akilaihima, bersamaan dengan keduanya, yaitu mengumpulkan sesuatu yang berbilangan kemudian memisahnya kemudian membaginya. Contohnya ini at-talabatu mutasawuna fid durusi wa ba'duhum mutaqaddimun wa ba'duhum mutaakhirun ila akhiri. At-talabatu tawi santri mahasiswa iku mutasawuna kang padha sapa talabah fid durus ing dalem pira-pira pelajaran. Wa ba'duhum utawi sebagian talabah iku mutaqaddimun kang dingin. Wa ba'du mutawi setengah talabah kang wene iku mutaakhirun kang keri. Falil mutaqaddimi muka iku tetep kaduwi kang dingin najahun utawi kasuksesan. Walil mutaakhiri lan iku tetep kadhi wong kang keri khosaratun utawi katunan. Jadi ini bada' jamak ma'at taksim ma'akilaihima yang masuk mengumpulkan sesuatu yang berbilangan, yaitu tolabah murid. Murid itu kan berbilangan. Kemudian setelah itu dipisah. Jadi murid itu dianggap sama pertama. Murid itu sama di dalam pelajaran. Kemudian dari mereka ada yang maju, ada yang tertinggal. Ini namanya tafrek. Terus yang terakhir falil mutaqaddimin najahun wal mutaakhir khasaratun. Terus dibagi lagi dari yang demikian tersebut. Di situ yang maju itu sukses, yang tertinggal itu akan mendapatkan kerugian. Ini namanya bada' ya Allah ya Rabbi ya Karim jamak ma'akilaihima. Terus berikutnya bada' laf wan nasyar. Bada' laf wan nasyar. Bada' laf wan nasyar definisinya ini seperti di tabel 25. Dzikru muta'addidin tsumma dzikru ma likullin min ghairi ta'yinin i'timadan 'ala sami'. I'timadan 'ala sami', yaitu menyebutkan sesuatu yang berbilangan. Kemudian sesuatu yang berbilangan itu ya lebih dari satu ya, 2, 3, 4. Lalu kemudian menyebutkan sesuatu yang sesuai pasangannya. Lalu kemudian menyebutkan sesuatu yang sesuai dari satu persatunya perkara yang berbilangan tersebut dengan tanpa ditentukan
karena berpedoman pada orang yang mendengarkan, karena berpedoman pada orang yang mendengarkan. Ini namanya bada' laf wan nashar, yaitu menyebutkan sesuatu yang berbilangan lalu menyebutkan sesuatu yang sesuai pasangannya dari satu persatunya perkara yang berbilangan tersebut dengan tanpa menentukan karena berpedoman pada orang yang mendengarkan. Seperti yang ada di dalam contoh syair, kaifa aslu wa anti hiknun wa gusnu wa ghazalun lahdhan wa qaddan waridfa. Kaifa aslu hale kaya apa sabar sapa ingsun, wa anti hale utawi sira wadon iku hikfun kaya tumpukani wedi, wa gusnun lan kaya pang, wa ghazalun lan kaya kidang apani lahdhan lirikani, wa qaddan lan dedeki, waridfan lan bokongi. Waridfan lan bokongi, ini syair ya. Kaifa aslu wa anti hiknun wa gusnu wa ghazalun lahdhan wa qaddan waridfa. Bagaimana aku bisa bersabar sedangkan kaifa aslu, bagaimana aku bisa bersabar, wa anti hiknun sedangkan kamu itu seperti halnya kumpulannya pasir, wa ghazal wa gusnun wa huznun dan seperti dahan pohon, wa ghazalun dan seperti halnya kijang, lahdhon wa qaddan waridfan dalam hal lirikannya, bodinya dan pantatnya. Ini syair. Ini namanya bada' laf wan nashar, yaitu mengumpulkan sesuatu yang berbilangan. Sesuatu yang berbilangan, kamu itu seperti halnya tumpukannya pasir, seperti halnya kumpulannya pasir. Pasir itu kan berbilangan. Kamu itu seperti halnya pohon, seperti halnya tiang. Kamu itu seperti halnya kijang. Kijang itu kan banyak. Dikumpulkan lalu kemudian menyebutkan sesuatu yang, ya Allah ya Rabbi ya Karim, qala al-muallif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Menyebutkan sesuatu yang sesuai atau pasangannya dari satu persatunya. Jadi dipaskan. Jadi pasangannya hiknun itu lahdhon. Jadi disamakan seperti halnya tumpukannya pasir dalam hal lirikannya. Terus disamakan seperti halnya tiang atau dahan pohon itu dalam hal bodinya itu mantap. Terus disamakan seperti halnya kijang. Jadi pasangannya ridfan, yaitu pantatnya. Ini namanya bada' laf wan nashar. Memang orang-orang penyair zaman dahulu itu banyak ngerasnya ya. Ini kayak gini memang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus berikutnya bada' istikhdam. Bada' istikhdam di dalam tabel itu disebutkan definisinya, dzikru lafdzin lahu ma'nayani yuradu bihi ahaduhuma wa yuradu bidomirihil akhar. Menyebutkan lafaz yang memiliki dua makna yang dikehendaki salah satunya. Kemudian menyebutkan domir yang kembali pada lafaz tersebut dengan menghendaki makna lain. Menyebutkan lafaz yang memiliki dua makna yang dikehendaki salah satunya. Kemudian menyebutkan atau menghendaki domir lain tanpa menghendaki domir yang kembali pada lafaz tersebut. Contohnya faman syahida minkumus syahra
falyasum. Barang siapa di antara kalian hadir, ini ayat Al-Qur'an. Barang siapa di antara kalian di bulan itu asy-syahr, faman moko utahi sapane wong iku syahidah hadir sapa man mingkum hale tetep saking sira kabeh asy-syahra ing dalem mengkono wulan, falyasumhu moko becik poso sapa man hu ing asy-syahr. Barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Di dalam contoh ini namanya bada istikhdam, yaitu menyebutkan lafaz yang memiliki dua makna, yakni asy-syahr. Asy-syahr ini memiliki dua makna, yakni makna yang pertama bulan, yang kedua maknanya tanggal, hilal. Terus kemudian wa yuradu bi dhamiril akhar, kemudian menghendaki domir lain. Artinya domir yang kembali pada asy-syahr ini adalah domir yang dikehendaki bukan ya Allah ya Rabbi ya Karim qala al muallif rahimahullahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Tanggalnya. Terus berikutnya bada' tajrid. Bada' tajrid ya Allah ya Rabbi ya Karim, definisinya intizaul mutakallim min amrin dhi sifatin amron akhar mithlaha. Amron akhar mithlaha, yaitu mutakallim mengambil dari perkara yang memiliki sifat. Mutakallim mengambil dari perkara yang memiliki sifat pada perkara lain yang menyamainya. Intizaul mutakallim min amrin dhi sifatin amron akhar mithlaha. Mutakallim mengambil dari perkara yang memiliki sifat pada perkara lain yang menyamainya. Contohnya li min fulanin sadiqun hamimun. Li iku tetep kadu ingsun min fulanin saking fulan sadiqun utawi sana hamimun kang raket sapa sadiq. Hamimun kang raket sapa sadiq. Bagiku dari fulan adalah sahabat yang dekat. Maksudnya fulan di dalam menjadi seorang sahabat dekat itu sampai pada batasan yang diperbolehkan mengambil dari diri fulan sesosok orang yang dijadikan sahabat. Jadi maksud dari perkataan ini li min fulanin sadiqun hamimun, fulan di dalam menjadi seorang sahabat dekat itu sampai pada batasan yang diperbolehkan mengambil dari diri fulan sesosok orang yang dijadikan sahabat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mensangatkan persahabatan. Artinya tujuannya untuk mendekatkan persahabatan. Ini namanya bada' tajrid. Bada' tajrid. Ini kalau dilihat lagi pembagiannya banyak bada' tajrid ini. Terus kemudian berikutnya bada' mubalaghah. Definisinya bada' mubalaghah seperti di tabel itu iddi'a'u bulughi wasfin fi syiddah awid dha'fi ila akhirih. Wes ambil enggak usah diambil semua ya. Jadi definisinya bada' mubalaghah adalah mutakallim menetapkan adanya suatu sifat yang di dalam kuat dan lemahnya itu sampai pada batasan yang tidak mungkin atau dianggap jauh kemungkinannya. Jadi definisinya adalah iddi'a'u bulughi wasfin fi syiddati awid dha'fi ila akhiri. Mutakallim menetapkan adanya suatu sifat yang dalam kuat dan lemahnya itu sampai pada batasan yang tidak mungkin alias mustahil atau dianggap jauh dari kemungkinan. Ini namanya bada' mubalaghah. Terus ini dibagi lagi ini menjadi berapa ini? Oh banyak ini. Pembagian dari bada' mubalaghah itu dibagi menjadi 3 itu. Bada' tabligh,
badai ighraq, terus kemudian badai hulu di tabel itu ya, badai tabligh. Jadi badai mubalaghah dibagi menjadi 3, badai tabligh, badai ighraq, badai hulu. Itu di tabel itu, tabel 25 itu. Untuk contohnya itu fa'ada adain. Gak usah saya jelaskan semua ya. Nanti sampean kembangkan sendiri. Terus berikutnya makbulan au mardudan. Badai hulu di muratan tadi itu, badai hulu dibagi menjadi 2. Ada badai hulu mardud, ada badai hulu makbul. Badai hulu makbul, badai hulu mardud. Di nazam itu, makbulan au mardudan. Wes berikutnya badai tafri'. Setelah badai hulu, badai tafri'. Badai tafri' definisinya badai tafri' isbatul hukmi li muta'alliqi amrin ba'da isbatihil akhar. Menetapkan suatu hukum pada perkara yang ada hubungannya dengan perkara lain setelah hukum itu ditetapkan. Menetapkan hukum pada perkara yang ada hubungannya dengan perkara lain setelah hukum itu ditetapkan. Contohnya itu ahlamukum lisaqamil jahli syafiyatun kama dima'ukum tashfi minal qalbi. Ahlamukum utai pira-pira akal sira kabeh lisaqamil jahli maring pira-pira penyakit yaiku budu iku syakiyatun bisa marasaken. Kama dima'ukum kaya oleh utai pira-pira gedhe ira kabeh iku tasbih sebab ya Allah ya Rabbi ya Karim penyakit asu edan minal kalbi saking ya Allah uwai akal sebab penyokoti asu. Saking uwai akal sebab penyokoti asu. Syairnya memang ini. Ahlamukum lisaqamil jahli syafiyah kama dima'ukum tashfi minal kalbi. Akal-akal kalian adalah penyembuh penyakit kebodohan, seperti halnya darah-darah kalian adalah penyembuh penyakit gigitan anjing gila. Ini namanya badai tafriq. Terus berikutnya badai husnut ta'lil. Definisinya itu ayyad'iyya liwasfin illatan munasibatan ghairu haqiqatin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ghairu haqiqatin. Definisinya badai husnut ta'lil adalah apabila menetapkan suatu alasan yang sesuai pada suatu sifat dengan cara pandang yang indah selain hakikatnya. Jadi ketika menetapkan suatu alasan yang sesuai pada suatu sifat dengan cara pandang yang indah selain hakikatnya, ini namanya badai husnul ta'lil. Seperti di dalam contoh itu lam yahkina ilukas sahabah wa innama hummad bihi fasobi bahar rohdau. Lam yahki ora nyerupani opona ilukah peparing iro as-sahaba ing mendung wa innama hummat lan angin pasteni loro panas atau sumuk bi kelawan na iluk fasabi buhamu ka utai den soaken ni sahab iku ar-rahda penyakit panas. Pemberian awan yang berupa hujan itu tidak akan menyerupai pemberian kekasih padamu. Awan sakit panas itu karena iri atas pemberian kekasihmu, sedangkan guyuran air hujan adalah keringat dari sakit panasnya. Ini adalah penyairnya adalah Abu Thayyib Al-Mutanabbi, penyairnya. Ini namanya badai husnu ta'lil. Badai husnu ta'lil ini dibagi ini sabiti qasdin bayani wa idu sabitin yuradu bihi thubutuh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala al-muallif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Seminise besok
nadham waqat atau fil madhabil kalam ya. Semenise wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.